Ya, kesempatan untuk khusus hari ini sebelumnya ya Bante minta maaf tidak bisa memimpin langsung di Buddha Metta karena udah seminggu ya Bante tugas untuk menjaga kesehatan pun, sahabat pun, semua Bante balik ke kebun dan juga dalam keadaan tidak begitu seperti tahun sebelum yang bisa berkumpulkan semua hal sesuai dengan cita-cita kita. Tetapi yang paling penting adalah kita tetap menolong walaupun secara jauh seperti baca berita di Buddha Metta juga baca yang pimpin mungkin Bante Pasan, Bante Tawa dan Bante Anurak dan sahabat di Jakarta. Bante sendiri izin untuk memimpin di kebun dengan jumlah 9 ya Bante yang di kebun baca berita, kabung ikut berita karena kalau ingat karma tidak salah walaupun baca dimanapun kita berada. Jasa kebajikan disebut patidana. Pati itu adalah berbuat baik, dana pelimpahan jasa untuk semoga semua makhluk berbahagia atau semoga saudara-saudara kita berbahagia walaupun beliau leluhur kita, guru kita, orang tua kita, saudara kita dan semua makhluk mereka yang telah meninggal dunia pun kita berusahakan menjadi katanju kata wedita, ingat kebajikan-kebajikan leluhur kita. Banyak orang tanya, Bante, saya nggak ingat nama, boleh ikut tidak? Karma tidak ada nama pribadi. Karma adalah perbuatan baik, perbuatan buruk. Kita akan sedang bantu, mana tahu karma buruk sedang berbuah. Kita akan obatin, kita akan berubah menderita menjadi berbahagia. Secepat mungkin lebih baik. Ada satu Bante pengen mau cerita kepada kita untuk malam ini Patidana. Kalau kita cuma pakai keinginan atau cuma ingat. Tapi sebenarnya karma udah berjalan kan ribuan tahun. Kita semua dulu Bante berpikir kenapa harus memberikan ke semua makhluk, karena makhluk yang bukan saudara juga mau. Dulu juga berpikir saya kan tidak ingat, saya kan tidak tahu. Semua 1000 alasan. Sejak kita jadi bhikkhu, belajar hukum karma, balusan rasanya benar sekali Sang Buddha bersabda, Sapphe satta bhavantu sukhitata. Kita butuhkan jasa ini untuk semua makhluk. Karena semua makhluk Sang Buddha bersabda yang sangkutan hukum karma. Ada juga yang Sang Buddha bersabda bahwa kita tidak pernah hubungan apapun, makhluk apapun yang bukan saudara. Semua bersaudara. Dan ada satu kasus ya, yang mungkin ini buat contoh kita. Bahwa ada seseorang di Laos, negara Laos. Cerita bahwa zaman sekarang kan
Thailand dan Laos itu dekat, sangat dekat. Sebelah Sungai Kong, sebelah Thailand, sebelah Laos, di tengah Sungai Kong. Kalau jalan mobil antara kemungkinan tidak lewat 2 menit. Kalau mobil ya, kan lewat jembatan. Kalau kapal juga mungkin 5 menit, 10 menit kalau lewat Sungai Kong. Seseorang perempuan, dia selalu suka ke Thailand, ke mall Thailand. Beli-beli barang apapun banyak ke Thailand, Timor Laos. Kadang-kadang ke Ubon, kadang-kadang ke Surin, kadang-kadang ke Sisaket. Nah kan, suka belanja. Sampai sekarang ternyata perempuan ini masih muda, mungkin antara 20 sampai 30-an usia. Dia suka cerita bahwa di YouTube ya, dia suka live bahwa sesenang sekali ke Thailand katanya. Bisa beli barang yang murah. Nggak tahu lah, senang, sakit pun check up di Thailand. Mau beli barang apapun di Thailand. Senang sekali dia. Senang sekali. Nah, baru ini tidak tahu tiba-tiba mamanya cerita sama dia bahwa kamu tahu nggak, kamu sebenarnya antara Laos dengan Thailand, kamu turunan Laos dan Thailand. Sampai dia kaget. Nggak mungkin, sejak saya lahir saya sudah tahu saya di Laos. Iya. Kamu duduk sebentar, mama mau kasih tahu. Ini bukan rahasia, tetapi ini nyata yang kamu belum tahu. Bahwa kenapa kamu suka ke Thailand, kenapa kamu senang di Thailand. Ternyata ada sekalian, perempuan ini suka live, walaupun ke Thailand, walaupun di Laos. Jelas sekali, sekarang adalah orang Laos. Paham benar, orang Laos. Tetapi tahu nggak, mama dia cerita bahwa papa, tahu nggak papa dia? Papanya cucu dulu. Papa punya papa, lalu kakek punya papa lagi. Itu orang Thailand. Kakek punya papa, tahu nggak? Menjadi pangkin apa ya? Nah, waktu itu ada seseorang Thailand, nyaman dulu. Mereka bukan cari uang. Dulu tidak cari uang. Dulu mereka dibuktikan di rumah siapa yang punya hartanya adalah gajah. Gajah itu orang kaya yang punya. Sekarang kan mobil mahal, pakai duit. Dulu nggak ada uang. Kalau rumah siapa yang dibawa rumah atau rumah punya seekor gajah aja lah, sudah kasih tahu bahwa itu orang kaya zaman dulu. Nah, orang Thailand ada 3 orang cari gajahnya di Laos. Cari gajahnya di Laos karena pengen mau jadi orang kaya. Kalau dapat seekor gajah, miliki aja, sudah dibilang oh ini rumah orang yang kaya, bukan uang, punya gajah. Lalu nikah, tidak balik lagi ke Thailand. Tidak balik lagi ke Thailand. Sampai punya keluarga baru semua di situ. Lalu punya anak. Anak punya suami. Punya cucu. Cucu sekarang adalah papa perempuan ini sekarang. Jadi perempuan sekarang ini papanya adalah cucu orang Thailand. Paham nggak? Jadinya berapa turunan?
Nah kan, orang Thailand ke Laos, nikah sama orang Laos, lalu nggak balik lagi sampai meninggal dunia. Abunya masih tolok di wihara. Lalu orang Thailand itu punya anak. Anak punya anak lagi. Betul kan? Lalu punya cucu. Cucu nyaman dulu sekarang adalah ayah perempuan ini. Berarti perempuan ini bangkin apa sekarang? Sudah berapa turunan? Nggak tahu dipangkin apa. Papa dia aja ada cucunya. Cucu orang Thailand. Papa sekarang nih. Jadi sekarang dia punya anak. Perempuan ini dia nggak tahu asal mula dia itu darah daging Laos Thailand. Jadi orang Thailand nikah sama orang Laos, tinggal pulang lagi, sisa tulang ada di wihara. Nah, baru ini mama dia kasih tahu bahwa setiap tahun mama selalu patidana kepada orang Thailand ini, karena suami dia itu cucu orang Thailand ini. Tenyaman anak sekarang tidak tahu apa-apa. Dia masih merasa dia itu murni 100% Laos. Tanya, ternyata bukan sendiri. Gabung darah daging Thailand dan Laos. Sampai sekarang dia barusan tahu, ya ampun ternyata kenapa aku suka ke Thailand, ke daerah di situ. Ternyata itu belantai, ternyata papa dia itu cucu orang Thailand yang kampungnya di situ. Karena sekarang dia nggak bisa tanya. Setiap tahun mama ajak dia sebayang patidana atau cengbeng, sebayang leluhur. Kalau orang Laos atau orang Thailand sukanya abu yang telah kremasi itu taruh di candi kecil yang ada di wihara. Setiap tahun mereka sabayang di situ. Dia tidak tahu itu adalah hubungan sama dia, bahwa dia itu lebih dari cicit. Kita nggak tahu. Di atas kita kabung sama makhluk apapun, orang siapapun. Di belakang, di depan, kita kadang-kadang tahu di belakang. Kadang-kadang kita tahu di tengah, kadang-kadang kita tahu di depan, di tengah dan di belakang. Setiap tahun mereka katanju kata wedita patidana kepada orang Thailand yang meninggal dunia di Laos, punya keluarga di situ. Ada sekalian tahu nggak bahwa darah daging kita turun menurun itu manusia. Maka jangan ingat cuma papa, mama, kakeknya. Padahal papa dia sekarang pun disebutkan cucu. Di atas nggak yang ingat. Ternyata kalau tidak cerita, tidak yang tahu. Ternyata dia sendiri kenapa suka di situ. Ternyata itu hubungan tentang papa punya papa punya papa. Kampung itu. Walaupun ratusan tahun. Tapi masih patidana, tidak melupakan. Itu disebutkan siapa yang jujur dan menjalankan kehidupan ketanju kata wedita, balas budi jasa orang tua, kakek nenek leluhur kita, orang itu akan maju terus sampai sekarang. Maka perempuan ini baru tahu ternyata dia itu Thailand, Laos. Nah, seperti kita ini bisa tidak hubungan sama kebun, hubungan, nggak mungkin nggak hubungan. Tidak tahu siapa menjadi apa aja lah, berarti hubungan. Dan juga orang telah meninggal dunia, umat kita yang minta kita didoakan, menolong kita. Hari ini malam ini juga berlantai, menghubungan kepada biku semua yang ada di sini. Dan juga hubungan walaupun kita sehat, kita bisa ikut baca doa. Itu juga berhubungan. Yang telah meninggal dunia juga berhubungan tentang karma kita malam ini. Maka ketanju kata wedita,
balas budi jasa orang. Jangan ingat bahwa yang ingat saja, tidak usah. Ingat yang Sang Buddha bersabda, Sapphe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu udah benar. Umat juga suka bertanya, Bante juga. Bante dulu orang Indo atau orang Thailand? Saya tidak tahu. Yang Bante tahu itu dekat Tanjung Kata Wedita. Bante tinggal dimanapun, Bante balas budi di sana. Walaupun Thailand, walaupun Indonesia, Jakarta, di kebun, di kota, dimanapun. Cuma ingat garis besar adalah balas budi jasa. Kalau bahasa Kampang, harus tahu terima kasih. Terima kasih kepada siapapun. Baik orang melahirkan kita, baik saudara kita, baik bukan saudara. Tetapi kita kalau ingat, setiap hari kita berbuat baik, itu kita sedang terima kasih kepada diri sendiri dan kepada semua makhluk. Maka malam ini, Anda sekalian, Ibu Papa yang WA Bante telah meninggal dunia, leluhur, semua nama ribuan. Malam ini kita kabungkan doa menjadi kebiasaan kita. Ini baru bukan mulai. Setiap tahun kita sudah kebiasaan doa orang meninggal dunia. Walaupun lama, walaupun baru, kita selalu terima kasih. Dan terlambat tidak pernah berbuat baik terlambat. Dengan sepenuh niat, sepenuh kesadaran. Ada yang lahir baru, ada yang meninggal dunia yang baru. Menputar, ada yang lahir, ada yang kematian. Sudah biasa kita pernah. Tidak ada orang yang tidak pernah lahir jadi manusia. Dan juga tidak ada orang pun bukan saudara. Semua bersaudara. Maka tadi Bante cerita, yang kita tidak ingat malah itu yang nyata. Yang ingat kadang-kadang mau ingat, kadang-kadang melupakan. Tetapi jasa kebajikan batin tidak bingung. Kita bingung, tapi batin kita nggak bingung. Batin jasa. Maka kita kemanapun kita senang. Berhenti sejenak di situ. Lalu renungkan. Lalu terima kasih. Sang Buddha salah satu contoh. Setiap kali Sang Buddha berhenti dan senyum. Ananda perhatian. Yang mulia Buddha, kenapa yang mulia senyum? Buddha bersabda bahwa, Ananda tahu nggak? Dulu saya pernah lahir jadi burung. Dulu saya pernah lahir jadi manusia pertapa. Dulu saya pernah lahir menjadi gajah. Baik binatang, baik kerajaan, baik orang apapun. Sang Buddha selalu berhenti doa di situ. Sampai Ananda sudah tidak asing lagi kalau Sang Buddha berdiam dan senyum. Berarti ada tanda. Sang Buddha kasih tahu Ananda bahwa dulu saya pernah lewat sini, saya pernah meninggal dunia di sini. Saya berhenti renungkan kembali. Saya terima kasih berjalanan hukum karma saya. Itu kalau Sang Buddha. Kalau kita kan tidak ingat masa yang lampau. Kadang-kadang hanya perasaan, kadang-kadang cuma ingatan. Tidak semua. Tetapi kalau Sang Buddha, walaupun telah meninggal dunia 500 tahun pun, 500 kali pun, dimanapun Sang Buddha tolak badan di situ, Sang Buddha selalu berhenti, selalu senyum, selalu kasih menjelas kepada Ananda bahwa hidup kita bukan pertama kali, hidup kita belum akhir. Maka selalu kasih Ananda, dimanapun kita berada, kita sedang terima kasih kehidupan yang lampau kita. Kita mana tahu, kita tinggal di mana banyak yang bantu, kita nggak hidup sendiri. Masa kita capek-capek, nah sudah jauh loh kita menjalankan. Tidak mungkin kita tidak pernah ketemu ajaran Buddha. Kita nggak mungkin kita nggak pernah ketemu Buddha. Kita nggak mungkin kita nggak pernah ketemu Sangha. Kenapa kita senang dengan
Buddhang, Dhammang, dan Sanghang, dan hukum karma. Karena hidup kita pernah. Kalau tanya Bante pernah dengan guru kita di Thailand, beliau bisa tidak sekolah, tapi beliau bisa omong, bisa 30 bahasa. Bingung nggak? Tidak sekolah, tapi bisa 30 bahasa. Kenapa? Mereka mundun bahasa yang mereka pernah lahir. Ternyata kita jangan aneh loh. Kita bisa bahasa ini, bahasa itu. Ternyata dulu kita pernah menjadi itu. Jadi itu buka buku ulang lagi. Bukan hebat, bukan pinter, tapi buku lama kita. Kalau bahasa kita hobi. Kita hobi itu tidak sekolah. Hobi tahu nggak? Seperti Bante jadi biku, kan nggak sekolah biku, duluan jadi biku. Teh hati senang aja jadi berjubah. Kita nggak ada sekolah samanera. Kita lihat contoh samanera aja pengen mau jadi samanera. Maka semua itu kita pernah perhati. Makanya kadang-kadang Bante lihat anak-anak kadang-kadang mereka kan suka nangis. Saya bingung loh kalau anak nangis gimana dia berhenti. Ngeteman kalau saya bingung gimana supaya anak itu bisa berhenti nangis. Saya bingung. Kalau dulu saya hadap sama orang emosi, sama anak nangis, lebih baik saya tenang-tenang orang emosi. Mungkin lebih cepat daripada dulu anak berhenti nangis loh. Kalau anak nangis saya bingung gimana dia berhenti. Kalau orang emosi saya bisa berhenti supaya dia nggak emosi. Saya bisa hadapin. Maka sikap orang suka renungkan juga. Kalau lihat orang marah itu saya bisa hadap. Mau sampai dimanapun saya berani bisa bikin dia tenang. Kalau dengar suara anak nangis, cantungan loh. Seorang bingung juga tiba-tiba nangis nggak ada basa-basi gitu loh. Katanya bingung kalau tentang keduniawian gitu agak bingung. Kalau tentang lopat rosa moha sila samadipan ya agak lebih yakin bahwa orang saraka harus omong dhamma tentang ini. Karena orang emosi itu pakai dhamma ini orang bodoh, pakai ini orang sombong. Masih muncul masih bisa punya berobat. Tiba-tiba kalau anak nangis bingung pakai apa ya kadang-kadang. Dhamma nggak muncul, aneh nggak? Kalau dengar suara anak kecil nangis, saya nggak tahu mau pakai dhamma apa sih, bingungan. Kalau orang sudah dewasa bisa paham pakai dhamma. Nah kan, berarti sifat kita berbenah, sifat kita tidak cocok sama keduniawian. Tidak cocok. Itu salah satu, saya tahu di rumah Bante itu juga sama. Sama juga, saya nggak cocok sama orang lame-lame di rumah cuma 6 orang. Pingin mau keluar di situ, nggak tahu alasannya apa. Tidak baca buku dulu nggak usah, tapi pingin mau keluar sejauh-jauh dari rumah itu. Itu dari siapa? Dari itu nggak siapa-siapa. Maka Bante bilang itu jasa Bante, kemungkinan besar jasa Bante. Kenapa jasa Bante? Saya suka bercoba, suka lihat coba, suka ikut ke wihara, suka banget. Tiba-tiba suka, setiap hari suka, bukan tiba-tiba, setiap hari suka. Dan setiap hari nggak cocok sama rumah tangga, tidak cocok sama kakak, tidak cocok sama cici, tidak cocok. Pengen mah ke wihara, pengen banget. Setiap hari ke wihara itu bahagia luar biasa. Ini salah satu jasa kebajikan. Kita mau halus berbuat kebajikan. Maka Bante bilang, kalau Bante bangun rumah mungkin Bante bingung. Bangun wihara nggak bingung. Seperti itu kalau bahasa. Kalau bangun rumah saya juga nggak tahu gimana bisa. Kalau bangun wihara mau segede manapun, mau gimana pun, saya senang aja. Idenya banyak ini banyak itu. Itu namanya jasa, ilmu jasa kebajikan. Yang kita pernah mungkin pernah. Maka jadi semoga kita yang pernah. Kalau kita bukan orang yang tipe bijak, nggak mungkin cocok sama dhamma. Ingat,
Pasti cocok sama kilesa, tidak cocok sama Dhamma. Dhamma ini obat pai loh. Kalau tanya Bhikkhu Calama supaya umat mau dengar, dengan dokter kasih obat pai ke pasien. Lebih susah adalah memberikan Dhamma kepada orang yang gak suka. Karena perawanan. Seperti kita bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan asusila, jangan bohong. Aduh, pai banget udah orang kebiasaan yang keduniawian. Nggak mau dengar. Malah saya itu nggak cocok. Banyak umat nggak cocok sama ajaran Buddha loh. Malah saya itu nggak benar. Padahal Sang Buddha tidak cipta surga dan neraka. Betul tidak?